Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Chapter 18 tentang pengakuan pendapatan. Saya Ines Tiarini dengan NIM 2019-12-11-49. Saya Tika Yukuswandari 2019-12-11-003. Saya Wulandari 2019-121-1033. Topik pembahasan. Topik pembahasan yang pertama yaitu Fundamental of Revenue Recognition. Yang dibahas yaitu ada background, New Revenue Recognition Standard, ada overview of 5-step process, Airbus example, ada extend example of 5-step process, BN. Yang pembahasan kedua yaitu ada the 5-step process revisit. Yang pertama ada identifying the contract with customer, step 1, identifying spirit performance obligation, step 2, determining the transaction price, step 3, allocating the transaction price to spirit performance obligation, step 4, recognizing revenue when or as each performance obligation is satisfied, step 5. Pembahasan selanjutnya ada accounting for revenue recognition issues. Yang pertama ada sales return and allowance, ada repurchase agreement, bill and hold agreement, arrangement, principal agent relationship, consignment, warranties, non-refundable upfront fees. Pembahasan selanjutnya ada presentation and disclosure. Presentation, disclosure. Dasar-dasar pengakuan pendapatan. Latar belakang. Kedua IASB dan FASB telah menunjukkan bahwa status pelaporan pendapatan itu tidak memuaskan. Baru-baru ini, IASB dikabarkan standar konvergen tentang pengakuan pendapatan yang berhak pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. Standar pengakuan pendapatan baru. Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan mengadopsi sebuah pendekatan aset kewajiban. Yang pertama, perusahaan sebuah account untuk pendapatan berdasarkan aset atau kewajiban yang timbul dari kontrak dengan pelanggan. Yang kedua, perusahaan menganalisis kontrak dengan pelanggan karena kontrak dimulai transaksi pendapatan. Kontrak penunjukan syarat transaksi, membagi pengukuran pertimbangan, dan tentukan janji yang harus dipenuhi. Konsep pengakuan pendapatan. Key objective. Recognize revenue to debit the transfer of good or service to customer in an amount that reflect the consideration that the company receive or expect to receive in exchange for this good or service. 5-step process for revenue recognition. Yang pertama ada identifying the contract with customer, identifying the spirit performance obligation in the contract, determine the transaction price, allocate the transaction price to the spirit performance obligation. Yang terakhir ada recognize revenue when each performance obligation is satisfied. Selanjutnya ada revenue recognition principle. Recognize revenue in the accounting period when the performance obligation is satisfied. Gambaran umum proses 5 langkah. Asumsikan bahwa Airbus atau IFRA, perusahaan menandatangani kontrak untuk menjual pesawat Cathay Pacific maskapai penerbangan HKG seharga $100 juta. Langkah pertama, identifikasi kontrak dengan pelanggan, yaitu kontrak adalah kesepakatan antara dua pihak yang menciptakan hak atau kewajiban yang dapat diberlakukan. Di kasus ini, Airbus telah menandatangani kontrak untuk dikirimkan pesawat ke Cathay Pacific. Langkah kedua yaitu identifikasi kewajiban kinerja terpisah dalam kontrak. Airbus hanya memiliki satu pertunjukan kewajiban untuk menyampaikan pesawat ke Cathay Pacific. Jika Airbus juga setuju untuk mempertahankan pesawat, terpisah kewajiban kinerja direkam untuk janji ini. Langkah yang ketiga yaitu harga transaksi adalah besaran pertimbangan yang diharapkan diterima oleh perusahaan dari A pelanggan di pertukaran untuk mentransfer barang atau jasa. Di dalam kasus, harga transaksinya terus terang itu $100 juta.
Langkah yang keempat, alokasi harga transaksi untuk memisahkan kewajiban. Pada kasus ini, Airbus hanya memiliki satu petunjukan. Kewajibannya itu untuk mengirim pesawat ke Cathay Pacific. Langkah yang kelima itu akui pendapatan saat setiap kewajiban kinerja puas. Airbus mengakui pendapatan dari 100 juta euro untuk penjualan pesawat ke Cathay Pacific saat itu memuaskan kinerjanya. Kewajibannya itu pengiriman pesawat terbang untuk Cathay Pacific. Mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan. Langkah pertama, kontrak persetujuan antara dua atau lebih pihak yang menciptakan hak yang dapat ditegakkan atau kewajiban. Bisa menjadi tertulis, lisan, atau tersirat dari bisnis adab praktek. Akuntansi, pendapatan tidak bisa diakui sampai kontrak ada. Perusahaan memperoleh hak untuk menerima pertimbangan dan mengasumsikan kewajiban untuk mentransfer barang atau jasa. Hak dan kewajiban kinerja menimbulkan aset atau bersih atau kewajiban bersih. Perusahaan tidak mengakui aset atau kewajiban kontrak sampai satu atau dua atau kedua belah pihak tampil di bawah kontrak. Kontrak dan pengakuan. Fakta. Pada tanggal 1 Maret 2019, perusahaan Margo menandatangani kontrak untuk mentransfer sebuah produk untuk Sun Yun pada tanggal 31 Juli 2019. Kontrak tersebut disusun sedemikian rupa sehingga Sun Yun diharuskan membayar harga kontrak penuh $5.000 pada tanggal 31 Agustus 2019. Biaya barang yang ditransfer adalah $3.000. Margo memberikan produk ke Sun Yun pada tanggal 31 Juli 2019. Pertanyaannya yaitu, entry jurnal apa yang harus dibuat oleh perusahaan Margo kontrak ini di 2019? Jurnalnya yaitu ada akun piutang pada penjualan pendapatan sebesar 5.000 dan biaya barang yang dijual pada persediaan sebesar 3.000. Kewajiban kinerja terpisah. Langkah yang kedua. Sebuah kewajiban kinerja adalah janji untuk memberikan berbeda produk atau layanan kepada pelanggan. Sebuah produk atau layanan berbeda bila pelanggan mampu manfaat dari barang atau jasa sendiri atau bersama dengan sumber daya lain yang tersedia. Itu tujuannya adalah untuk menentukan apakah sifat dari janji perusahaan adalah untuk mentransfer barang dan jasa individu kepada pelanggan atau untuk mentransfer item gabungan atau item di mana barang atau jasa individu sebagai input. Selanjutnya ada menentukan harga transaksi. Langkah yang ketiga. Harga transaksi yaitu jumlah pertimbangan itu perusahaan mengharapkan menerima dari pelanggan. Di kontrak seringkali mudah ditentukan karena pelanggan setuju untuk membayar jumlah tetap. Kontrak lainnya perusahaan harus mempertimbangkan pertimbangan variabel, waktu nilai dari uang, pertimbangan non-tunai, pertimbangan dibayar atau dibayarkan kepada pelanggan. Pertimbangan variabel harga tergantung pada acara mendatang. Mungkin termasuk kenaikan harga, diskon volume, rabat, kredit, bonus kinerja, atau royalti. Perusahaan memperkirakan jumlah pendapatan yang harus diakui. Diharapkan nilai, jumlah yang paling mungkin. Yang selanjutnya adalah mengalokasikan transaksi harga untuk performa terpisah kewajiban. Langkah yang keempat, berbasis pada kerabat mereka, nilai-nilai yang adil. Terbaik ukuran nilai wajar adalah beberapa perusahaan bisa menjual barang tersebut atau layanan untuk mandiri dasar. Jika tidak tersedia, perusahaan harus menggunakan perkiraan terbaik mereka tentang apa yang baik atau layanan mungkin dijual sebagai unit mandiri. Mengakui pendapatan saat atau sebagai masing-masing kewajiban kinerja dipenuhi. Langkah 5. Perusahaan memenuhi kewajiban kinerjanya saat pelanggan memperoleh kendali dari yang baik atau layanan. Perubahan di indikator kontrol. Yang pertama ada perusahaan berhak atas pembayaran aset. Perusahaan telah mentransfer hak milik resmi ke aset. Perusahaan telah mengalihkan kepemilikan fisik aset. Pelanggan memiliki resiko dan manfaat yang signifikan kepemilikan. Dan yang terakhir ada pelanggan telah menerima aset. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tika. Mengakui pendapatan dari kewajiban kinerja lebih waktu untuk mengukur kemajuan terhadap penyelesaian. Metode untuk mengukur kemajuan harus menggambarkan transfer kontrol dari perusahaan untuk pelanggan. Paling umum biaya untuk biaya dan metode unit pengiriman. Objektif dari metode adalah mengukur tingkat kemajuan dalam hal biaya, unit, atau nilai tambah. Next. Akuntansi untuk
masalah pengakuan pendapatan, yaitu ada retur dan tanjungan penjualan, perjanjian pembelian kembali, tagihan dan tahan, hubungan kepala sekolah, agen, konsiasi, dan jaminan biaya di muka yang tidak dapat dikembalikan. Next. Retur dan tanjungan penjualan baik kembali diberikan untuk produk untuk berbagai alasan, misalnya ketidakpuasan dalam produk, perusahaan yang mengembalikan produk menerima kombinasi apapun dari pengikut, satu penuh atau pengembalian dana sebagai dari pertimbangan apapun dibayar. Yang kedua, kredit yang dapat diterapkan terhadap jumlah yang terhutang atau yang akan terhutang kepada penjual lain produk dalam pertukaran. Next. Penjualan kredit dengan retur dan tanjungan pada 24 Januari, Amaya mengembalikan 2 dari kamera. Pada bulan Januari 31, Vinden mempersiapkan keuangan pernyataan dan menentukan bahwa kemungkinan hanya itu satu lagi kamera akan dikembalikan. Vinden membuat entry berikut terkait dengan transaksi ini. Untuk merekam kembaliannya kamera 24 Januari 2019. Penjualan retur dan tanjungan 200, akun piutang 2 kali 100 euro 200, dikembalikan inventarisnya 120, biaya barang yang dijual 2 kali 60 euro 120. Next. Perjanjian pembelian kembali. Izinkan perusahaan untuk mentransfer aset kepada pelanggan tetapi memiliki kewajiban tanpa syarat atau maju atau hak tanpa syarat opsi panggilan untuk membeli kembali aset di kemudian hari. Jika kewajiban atau hak untuk membeli kembali adalah sejumlah dari lebih dari atau sama dengan harga jual, maka transaksi adalah transaksi pembiayaan. Pengaturan tagihan dan tahan. Kontrak di mana entitas menagih pelanggan untuk produk tetapi entitas tetap memiliki kepemilikan fisik atas produk tersebut sampai sebuah titik waktu di masa depan. Hasil ketika pembeli tidak namun siap menerima pengiriman tetapi menerima hak milik dan menerima tagihan. Faktanya kepada kepala pelayan sebagai menjual 450, biaya 250, perapian pada 1 Maret 2019 ke lokal kedai kopi Baristo yang berencana memperluas lokasinya di sekitar kota. Di bawah perjanjian, Baristo bertanya kepada Bulter untuk mempertahankan perapian ini di gudangnya sampai kedai kopi baru yang akan ditinggalkan perapian siap. Sedia hak milik diberikan kepada Baristo pada saat perjanjian ditandatangani. Next. Pernyataannya kepada kapan sebaiknya kepala pelayan mengenali pendapatan dari ini. Pengaturan tagih dan tahan. Kepala pelayan menentukan kapan ia telah memenuhi kewajiban kinerjanya untuk mentransfer produk, mengevaluasi kapan Baristo mendapatkan kendali atas produk itu. Pertanyaannya, kapan sebaiknya kepala pelayan mengendali pendapatan dari ini. Pengaturan tagihan dan tahan. 1 Maret 2019, Bulter membuat entry berikut ke catat penjualan tagih dan tahan dan harga produk penjualan terkait. Piutang pada penjual pendapatan 450, biaya barang yang dijual pada persediaan 280. Next.
Pernyataan kapan sebaiknya kepala pelayanan mengendali pendapatan dari ini, pengaturan tagihan dan tahan untuk baristo telah memperoleh kendali atas suatu produk di tagihan dan tahan pengaturan. Semua kriteria berikut harus dipenuhi. Itu alasan pengaturan buy and hold harus substantif. Itu produk harus diidentifikasi secara terpisah sebagai milik baristo. Itu produk saat ini harus siap untuk transfer fisik ke baristo. Kepala pelayan tidak dapat memiliki kemampuan untuk menggunakan produk atau mengarahkannya kepada pelanggan lain. Dalam hal ini, tampak seperti di atas dia terpenuhi, dan oleh karena itu pengakuan pendapatan harus diizinkan kepada saat kontrak ditandatangani. Next. Hubungan prinsial agen. Kepala sekolah kewajiban kinerja adalah untuk menyediakan barang atau melakukan pelayanan untuk pelanggan. Agen kewajiban kinerja adalah mengatur prinsipal untuk menyediakan barang atau jasa kepada pelanggan. Contoh, lebih disukai perusahaan pelanggan atau agen memfasilitasi pemesanan kunjungan kapal pesiar dengan menemukan pelanggan untuk regensi cruise company atau print kapal pre-sale USA. Agen memfasilitasi penjualan berbagai layanan seperti persewaan mobil di Hertz USA. Kepala sekolah untuk pendapatan untuk agen akun jumlah dari komisi diterima. Next. Konsinyasi produsen atau grosir mengirimkan barang tapi mempertahankan hak atas barang sampai dijual. Pengiriman barang atau produsen atau grosir mengirimkan barang dagang ke pengiriman barang atau dealer yang tidak sebagai agen pengiriman dalam menjual barang dagang. Pengiriman barang dapat untung di penjualan, membawa barang dagangan sebagai inventaris, penerima barang membuat komisi atas penjualan. Next. Sales of consignment. Faktanya, Nelba Manufacturing Hips Merced cost 36.000 on consignment to Bis Value Stores. Nelba pay 350.000 of freight cost and base value pains-nya 2.250 for local advantage cost that are reimbursed from Nelba by the end for the period base value as sold to Hills of the consigned Mercedes for 40.000 cash. Base value notification. Nelba of the sales retain 10% compensation and remains the cash to Belba dan base value stores-nya. Inventory count statement-nya 36, finish good inventory-nya 36. No entry record memo of Mercedes Rivet. Selanjutnya dibacakan oleh Ulan. Selanjutnya ada sales on consignment, di mana fact-nya ada Nelba Manufacturing ship merchandise costing 36.000 euro on consignment to best value stores. Nelba pays
€3.750 of pay cost and best value base-nya sebesar €2.250 for local advertising costs that are reimbursable from NELBA. By the end of the period, best value has sold 2/3 of the consigned merchandise for 40.000 cash. Best value notice NELBA of the sales retain a 10% commission and remains the cash to NELBA. Untuk questionnya, what are the journal entries that the consigner NELBA and the consigner best value make to the record this transaction? Solutionnya di sini ada payment of freight cost by consigner, ada inventory consignment terhadap cash sebesar 3.750. Untuk payment of advertising by consignnya ada no entry until no time dan receivable from consigner terhadap cash-nya sebesar 2.250. Next. Sales on consignment. Untuk facts-nya sama, untuk pertanyaannya yang beda, what are the journal entries that the consigner NELBA and the consignee best value make to record this transaction? Solutionnya di sini ada NELBA MVG consigner sama best value store. Sales of consigned merchandise, no entry until notice, yaitu ada cash terhadap payable to consigner sebesar 40.000, lalu notification of sales and expense and remittance of amount due, ada cash sebesar 33.750, lalu advertising expense-nya sebesar 2.250, commission expense-nya sebesar 4.000, revenue from-nya untuk revenue from tidak ada, terus ada consignment sales-nya sebesar 40.000. Lalu di sini ada payable to consigner 40.000, receivable from consigner sebesar 2.250, commission revenue-nya 4.000, cash-nya 33.750. Jaminan, dua jenis dari jaminan untuk pelanggan. Yang pertama, produk pemenuhi yang disepakati spesifikasi di kontrak di produk waktu terjual. Yang A-nya jaminan disertakan di harga jual atau jaminan jenis jaminan. Yang kedua, tidak termasuk dalam penjualan harga dari produk atau jenis layanan jaminan. Ini tercatat sebagai satu kesatuan kewajiban kinerja. Next. Ilustrasinya, faktanya di sini perusahaan Mavericks menjual 1.000 Rolomatics pada tanggal 1 Oktober 2019 dengan harga total $6 juta dengan garansi menjamin bahwa produk bebas dari cacat. Biaya Rolomatics adalah $4 juta. Itu istilah dari jaminan-jaminan ini adalah 2 tahun dengan perkiraan biaya sebesar $80.000. Tambahannya, Mavericks menjual jaminan diperpanjang terkait dengan 400 Rolomatics selama 3 tahun, setelah 2 tahun sebesar $18.000. Pada tanggal 22 November 2019, Maverick timbul biaya tenaga kerja sebesar $3.000 dan biaya bagian sebesar $25.000 terkait dengan jaminan-jaminan. Maverick bersiap laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2019, diperkirakan bahwa biaya jaminan-jaminan masa depan akan total
sebesar $44.000 pada tanggal 31 Desember 2019. Next. Pertanyaannya, apakah jurnal entry yang harus dibuat oleh Mavericks Company pada tahun 2019 terkait untuk penjualan Rolamatrix dan jaminan serta jaminan yang diperpanjang? Maka untuk jurnalnya di sini ada 1 Oktober 2019 untuk catat penjualan Rolamatrix dan perpanjangan jaminan terkait ada tunai atau cash sebesar $6 juta plus $18.000, maka dapat 6 juta 18.000. Penjualan pendapatannya 6 juta di kredit, belum diterima pendapatan garansinya 18.000 di kredit. Untuk mencatat harga pokok penjualan dan mengurangi persediaan Rolamatrix, maka jurnalnya biaya barang yang dijual terhadap inventaris sebesar 4 juta. Pada tanggal 22 November 2019 untuk catat biaya garansi terjadi, jurnalnya ada jaminan biaya sebesar 28.000 terhadap gaji dan hutang upah sebesar 3.000 dan inventaris bagian sebesar 25.000. Pada tanggal 31 Desember 2019 untuk rekam penyesuaian entry terkait dengan jaminan-jaminan di akhir tahun, maka jurnalnya di sini ada beban garansi terhadap jaminan kewajiban sebesar 44.000. Tidak bisa dikembalikan di muka biaya, di mana pembayaran dari pelanggan sebelumnya, yaitu pengiriman suatu produk dan penampilan dari sebuah layanan. Selanjutnya umumnya berhubungan dengan inisiasi, aktivasi, dan penyiapan barang atau layanan yang akan disediakan atau dilakukan di masa depan. Lalu ada paling kasus di muka pembayaran tidak bisa dikembalikan. Contohnya termasuk biaya keanggotaan dalam kesehatan klub dan pengaktifan biaya telepon, internet, atau kabel. Presentasi dan pengungkapan. Presentasi aktiva dan kewajiban kontrak. Kontrak aktiva adalah dari dua jenis. Yang pertama, tak bersyarat hak menerima pertimbangan karena perusahaan telah memuaskan kinerjanya kewajiban. Dan yang kedua, bersyarat hak untuk menerima pertimbangan karena perusahaan sudah puas satu pertunjukan kewajiban tapi memuaskan kewajiban kinerja lain sebelum dapat menagih pelanggan. Next. Aset kontrak. Faktanya, di 1 Januari 2019, FinSA menandatangani kontrak untuk mentransfer produk A dan produk B ke Obermain terlalu banyak menimbun seharga 100.000 euro. Kontrak tersebut menetapkan bahwa pembayaran produk A tidak akan terjadi hingga produk B juga terkirim. Dengan kata lain, pembayaran tidak akan terjadi sampai produk A dan produk B ditransfer ke Obermain. Poin menentukan bahwa harga jual mandiri adalah 30.000 euro untuk produk A dan 70.000 euro untuk produk B. Fin mengirimkan produk A ke Obermain pada 1 Februari 2019. Pada 1 Maret 2019, Fin mengirimkan produk ke Obermain. Next. Pertanyaannya, journal entry apa yang harus dibuat oleh perusahaan Fin sehubungan dengan kontrak ini pada tahun 2019? Di 1 Februari 2019, Fin mencatat jurnal sebagai berikut, yaitu kontrak aset terhadap pendapatan penjualan sebesar 30.000. Lalu pada tanggal 1 Februari, Fin tidak mencatat piutang karena tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menerima 100.000 euro kecuali juga mentransfer produk B ke Obermain. Kapan Fin mentransfer produk B? Di Maret 1, 2019. Yaitu jurnalnya sebagai berikut. Piutang usaha sebesar 100.000 terhadap kontrak aset 30.000 dan pendapatan penjualan sebesar 70.000.
Modifikasi kontrak. Ganti persyaratan kontrak saat itu tidak berlangsung. Perusahaan menentukan apakah hasil kontrak baru dan kewajiban kinerja atau apakah sebuah modifikasi dari kontrak yang ada. Kewajiban kinerja terpisah, di mana akun untuk sebagai kontrak baru jika kedua dari kondisi berikut ini terpenuhi. Yang pertama, dijanjikan barang atau jasa berbeda, yaitu perusahaan menjualnya secara terpisah dan mereka tidak saling bergantung dengan barang dan jasa lain. Dan yang kedua, perusahaan berhak menerima sejumlah pertimbangan yang mencerminkan mandiri harga penjualan dari penjualan barang atau jasa yang dijanjikan. Next. Untuk contohnya, ada Crandalco memiliki kontrak untuk menjual 100 produk ke pelanggan sebesar $10.000, $100 per produknya, di berbagai titik waktu selama periode 6 bulan. Setelah 60 produk telah dikirim, Crandall mengubah kontrak dengan berjanji untuk mengirimkan 20 lebih banyak produk untuk tambahan $1.900 dan $95 per produk, yaitu penjualan mandiri harga produk pada saat modifikasi kontrak. Crandall menjual secara teratur produk secara terpisah. Diberikan kontrak baru, Crandall mengakui sebuah tambahan. Kontrak aslinya di sini ada 100 unit dikurang 60 unit dikali sama $100. Maka hasilnya $4.000. Produk barunya 20 unit dikali dengan harganya $95, maka dapat 1.900, maka total pendapatannya sebesar $5.900. Modifikasi calon perusahaan sebaiknya akun untuk efek dari perubahan di titik perubahan serta periode mendatang jika perubahan mempengaruhi kedua tidak ubah hasil yang dilaporkan sebelumnya. Untuk skandal, file jumlah yang diakui karena pendapatan untuk setiap produk yang tersisa akan menjadi harga campuran dari $98,33 dihitung sebagai berikut. Produk tidak dikirim berdasarkan kontrak asli $100 dikali $40 sama dengan $4.000. Produk yang akan dikirim berdasarkan kontrak modifikasi $95 dikali 20 sama dengan 1.900, maka total pendapatan yang tersisa sebesar 5.900. Pendapatan per unit tersisa $5.900 dibagi sama 60 unit, maka dapat $98,33. Di bawah ini pendekatan prospektif, harga campuran yaitu $98,33 digunakan untuk dijual dalam periode setelah modifikasi. Untuk separate performance obligasi, revenue recognized per year of modification-nya $6.000, revenue after modification-nya sebesar $5.900, maka total revenue recognized-nya sebesar $11.900. Nah, separate performance obligation prospectively per year of modification-nya sebesar $6.000 juga, after modification-nya sebesar $5.900 dan total revenue-nya sebesar $11.900. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rini. Biaya untuk memenuhi kontrak perusahaan bagi biaya pemenuhan atau biaya perolehan kontrak menjadi dua kategori. Yang pertama itu yang menimbulkan aset dan yang kedua itu yang dibebankan pada saat terjadinya. Kolektabilitas resiko kredit bahwa keinginan pelanggan tidak bisa membayar sesuai dengan kontrak. Apakah sebuah perusahaan akan dibayar bukan sebuah pertimbangan dalam menentukan pengakuan pendapatan, jumlah yang dikenali sebagai pendapatan tidak disesuaikan dengan resiko kredit pelanggan. Penyingkapan. Perusahaan mengungkapkan informasi kualitatif dan kuantitatif tentang itu berikut. Kontrak dengan pelanggan, penilaian yang signifikan, aktiva diakui dari biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi stok suatu kontrak. Perusahaan menyediakan
berbagai pengungkapan. Yang pertama ada pemilihan pendapatan, rekonsiliasi saldo kontrak, sisa kewajiban kinerja, biaya untuk mendapatkan atau memenuhi kontrak, pengungkapan kualitatif lainnya. Penilaian dan perubahan signifikan di dalamnya. Pendapatan minimum tidak tunduk pada batasan pertimbangan variabel. Pengakuan pendapatan seiring waktu. Jangka panjang kontrak seiring memberikan itu penjualan atau pembangun mungkin menagih pembeli pada interval tertentu. Contohnya, yaitu pengembangan militer dan komersial pesawat terbang, sistem pengiriman senjata, ruang eksplorasi pengangkat keras. Perusahaan memuaskan kewajiban kinerja dan mengenali pendapatan dari waktu ke waktu jika di setidaknya satu dari 3 kriteria berikut ini terpenuhi. Yang pertama, pelanggan menerima dan menggunakan file manfaat dari kinerja penjual sebagai penjual tampil. Yang kedua, ada perusahaan kinerja menciptakan atau meningkatkan aset, misalnya bekerja di proses, itu kontrol pelanggan saat aset dibuat atau ditingkatkan, atau perusahaan kinerja tidak menciptakan aset dengan alternatif menggunakan tambahan untuk elemen penggunaan alternatif ini. Di setidaknya satu dari kriteria berikut harus terpenuhi. Tambahan untuk elemen penggunaan alternatif ini. Di setidaknya satu dari kriteria berikut harus bertemu. Yang A, lain perusahaan tidak perlu secara substansial melakukan kembali pekerjaan tersebut. Perusahaan memiliki diselesaikan sampai saat ini jika perusahaan lain itu juga memenuhi kewajiban yang tersisa kepada pelanggan. Yang B, itu perusahaan berhak atas pembayaran atas kinerjanya yang diselesaikan hingga saat ini, dan itu mengharapkan untuk memenuhi kontrak seperti yang dijanjikan. Jika kriteria 1, 2, atau 3 terpenuhi, kemudian perusahaan mengakui pendapatan dari waktu ke waktu jika secara wajar dapat memperkirakan kemajuannya menuju pemenuhan kewajiban kinerja. Perusahaan mengakui pendapatan dan laba kotor setiap periode berdasarkan kemajuan konstruksi disebut sebagai metode presentasi penyelesaian. Jika kriteria tidak bertemu, perusahaan mengakui pendapatan dan laba kotor kapan kontraknya selesai dirujuk untuk berbagai metode pemulihan biaya atau laba nol. Metode presentasi penyelesaian. Mengukur kemajuan menuju penyelesaian. Paling ukuran masukan populer untuk digunakan untuk menentukan kemajuan menuju selesai itu dasar biaya ke biaya. Pendapatan untuk diakui berdasarkan biaya ke biaya. Cost incurred to date dibagi dengan most recent estimate of total cost sama dengan present complete. Ilustrasi yang selanjutnya ada present complete dikali dengan estimate total revenue or gross profit sama dengan revenue or gross profit to be recognized to date. Selanjutnya ada revenue or gross profit to be recognized to date dikurangi dengan revenue or gross profit recognized in prior period. Sama dengan current dikurangi period revenue or gross profit. Ilustrasi, topi keras perusahaan konstruksi mempunyai kontrak untuk membangun sebesar 4.500.000 pon jembatan dengan perkiraan biaya sebesar 4 juta pon. Kontrak akan dimulai pada Juli 2019 dan jembatan akan selesai pada bulan Oktober 2021. Data berikut berkaitan dengan periode konstruksi. Pada tahun 2015, 2016, dan 2017, cost to date-nya ada sebesar 1 juta pon, 2.906.000 juta pon, 4.050.000 pon, estimate cost to complete-nya ada 3 juta, 1.134.000, progress billing during the year-nya ada 900.000, 2.400.000, 1.200.000, cash collected during the year-nya ada 750, 1.750, dan 2 juta. Selanjutnya ada 2015, 2016, dan 2017. Cost to date-nya ada 1 juta pon, 2.916.000 pon, 4.050.000 pon. Estimate cost to complete-nya ada 3 juta, 1.134.000 dan 2017-nya 0. Progress billing during the year-nya ada 900, 2.400, 1.200. Cash collect during the year-nya ada 750, 1.750, dan 2.000.
2015, 2016, 2017. Kontrak price-nya ada 4.500.000 pon, 4.500.000 pon, dan 4.500.000 pon. Last estimate cost-nya ada cost to date-nya ada sebesar 1 juta, 2.916, 4.050.000. Estimate cost to complete-nya ada 3 juta, 1.134.000. Estimate total cost-nya pada tahun 2015 ada 4 juta, 2016 ada 4.050.000, dan 2017 sama. Estimate total gross profit-nya ada 500.000 pon, 450.000 pon, dan 2017 450.000 pon. Persen complete-nya ada 25%, 72%, dan 100%. Penyajian laporan keuangan, presentasi penyelesaian. Perhitungan harga kontrak belum tertagih pada 31/12/19. Kontrak revenue recognized to date 4.500.000 pon dikali dengan 1 juta dibagi dengan 4 juta sama dengan 1.125.000 pon. Billing to date-nya ada 900.000, unbilled revenue-nya ada 225.000. Laporan keuangan presentasi penyelesaian pada tahun 2019. Hardat Construction. Income statement from illustration 18A6. 2019 revenue from long term contract-nya ada 1.125.000. Cost of construction-nya ada 1 juta. Gross profit-nya ada 125.000. Statement of financial position-nya ada pada tahun 2019. Current asset, inventory, construction in process-nya ada 1.125.000, less billing-nya ada 900, cost and recognized profit-nya ada 0, in excess of billing-nya ada 225.000 pon, account receivable-nya ada 900.000 dikurangi 750.000 sama dengan 150.000. Laporan keuangan presentasi penyelesaian pada tahun 2020. Hardat Construction. Income statement-nya ada 2020. Revenue from long-term contract ada 2.115.000. Cost of construction-nya ada 1.916.000. Jadi total gross profit-nya ada 199.000. Statement of financial position 31 Desember. Current asset-nya ada current asset account receivable 150.000 ditambah dengan 2.400.000 dikurangi dengan 1.750 sama dengan 800.000 pon. Current liabilities ada billing 3.300.000, less construction in process-nya ada 3.240.000, billing of cost and recognized profit-nya ada 60.000. Laporan keuangan presentasi penyelesaian pada tahun 2021. Hardat Construction. Income statement pada tahun 2021. Revenue from long-term kontraknya ada 1.260.000. Cost of construction-nya ada 1.134.000 dan total gross profit-nya ada 126.000. Metode pemulihan biaya atau zero profit. Ini metode pengakui pendapatan hanya sebatas biaya yang dikeluarkan itu diharapkan untuk dipulihkan. Hanya setelah semua biaya terjadi diakui laba kotor. Kerugian dalam periode saat ini. Kontrak price-nya ada 675.000 pada tahun 2018, 2019, dan 2020. Cost incurred current year-nya ada 150.000 pada tahun 2018, 287.400 pada tahun 2019, 2015 436 pada tahun 2020. Estimate cost to complete in future years-nya ada 450.000 pada 2018, 215 436 pada tahun 2019, dan 0 pada tahun 2020. Billing to customer current year dari 135.000 pada tahun 2018, 360.000 pada tahun 2019, dan 180.000 pada tahun 2020. Cash receipt from customer current year-nya ada 112.500 pada tahun 2018, 262.500 pada tahun 2019, dan 300 pada tahun 2020. Siapkan entry jurnal untuk mencatat pendapatan dan beban untuk 2018, 2019, dan 2020
dengan asumsi estimasi biaya untuk menyelesaikan pada akhir 2019 adalah $215.436.000. Kerugian kontrak jangka panjang. Yang pertama, rugi arus jangka waktu kontrak yang menguntungkan. Metode presentasi penyelesaian saja, perkiraan kenaikan biaya membutuhkan penyesuaian periode saat ini kelebihan kotor laba yang diakui pada periode sebelumnya. Yang kedua, kerugian pada kontrak yang tidak menguntungkan. Di bawah presentasi penyelesaian dan pemulihan biaya metode, perusahaan harus mengakui dalam periode berjalan seluruh kerugian kontrak yang diharapkan. Akuntansi waralaba. Pemberi waralaba biasanya menagih saya biaya waralaba awal dan berlanjut waralaba biaya. Awal waralaba biaya. Pembayaran untuk membangun hubungan dan memberikan beberapa inisial jasa. Biaya waralaba lanjutan dikembalikan untuk melanjutkan hak yang diberikan oleh persetujuan untuk menyediakan pengelolaan pelatihan, periklanan, dan promosi, bantuan hukum, dan lainnya dukung. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tika. Soal jawaban chapter 17. Debit investment, asumsi informasikan yang sama seperti dalam E17.3 kecuali bahwa Roosevelt-nya memiliki strategi perdagangan aktif untuk obligasi ini. Nilai wajar obligasi pada tanggal 31 Desember setiap akhir tahun adalah sebagai berikut. 2019 $534.200, 2022 ada $517, 2020 $515, dan 2023 $500, dan 2021 ada $513. Instruksinya ada setiap ayat jurnal pada tanggal pembelian obligasi. Siapkan entry jurnal untuk mencatat bunga yang diterima dan pengakuan nilai wajar untuk 2019. Siapkan jurnal untuk mencatat pengakuan nilai wajar tahun 2020. Didiskusikan bagaimana tanggapan terhadap C akan berbeda dengan asumsi Roosevelt memiliki strategi diadakan untuk mengumpulkan dan menjual. Next. Jurnalnya yang ada debit investmentnya 537, 907, cashnya 537, 907, B-nya cashnya ada 60, debit investmentnya ada 6.209, interest revenue-nya 537 kali 10 yaitu 53.790. Securities fair value adjustment-nya ada 2.501. Unrealized holding gains or loss-nya loss income 534.200 dikurang 531.698. Totalnya 2.501. Yang C under realized holding gain or loss income-nya 12.369. Securities fair value adjustment-nya 12.369. Debit investment-nya $524.867, fair value-nya 515, under holding gain-nya loss $9.867. Security fair value adjustment-nya ada 2,501.
security fair value adjustment-nya ada 12,369. Next. In X-nya ada 12 entry dan pelaporan investasi ekuitas player corporation membuat investasi ekuitas senilai $73 dan mengklarifikasikannya sebagai non-perdagangan di 31 Desember. Nilai wajar investasi adalah $67. Instruksinya, siapkan jurnal penyesuaian untuk melaporkan investasi dengan benar. Tunjukkan presentasi pernyataan dari akun-akun di entry Anda. Next. Jawabannya ada the unreal gain and loss result from charge in the fair value of equity investment class as non-trending are recorded in unrealized holding gain or loss account, then that is reported as other compensation income and as a starting component of equity under real. Therefore, the following adjusting entry should be made at the year end under unrealized holding gain or loss. Equity-nya ada 6.000. Sekuritas fair value-nya adjustment-nya 6.000. Next. X1720 metode ekuitas pada tanggal 1 Januari 2019, MEPS memberikan 25% saham dari saham biasa Pirates Company seharga 200 sepanjang tahun. Pirates memperoleh laba bersih sebesar 80.000 dan membayar dividen sebesar 20.000. Instruksinya, siapkan entry untuk meredit untuk mencatat pembelian dan entry tambah apapun terkait dengan investasi di perusahaan bajak laut di tahun 2019. Next. Jawabannya, equity investment pada cash 200. Cash equity investment-nya, cash-nya 2.000 kali 25. Pada equity investment-nya jadi 5.000. Equity investment-nya revenue from invest 25 kali 80.000 yaitu 20.000. Next. Problem 17.4. Investasi hutang berikut adalah informasi yang diambil dari jawaban jadwal amortisasi investasi. Obligasi disertai dengan nilai wajar terkait. Ini obligasi dikelola untuk mendapatkan keuntungan dan perubahan suku bunga. 2019-nya ada 491.150 amortinya. Yang 2020 519. 2021 ada 550. Fair value-nya 497. Yang 2020-nya ada 509 dan 2021 ada 550. Instruksinya, tunjukkan apakah obligasi diberikan dengan harga diskon atau dengan harga premium. Yang kedua, siapkan jurnal penyesuaian untuk mencatat obligasi pada nilai wajar. Pada bulan Desember 31, 2019, akun penyesuaian nilai wajar memiliki saldo debit
1.000 sebelum penyesuaian. Siapkan jurnal penyesuaian untuk mencatat obligasi pada nilai wajar pada bulan Desember 31, 2020. Ulangi persyaratan untuk C dan dengan asumsi investasi dimiliki berdasarkan strategi penyimpanan dan penjualan. Next. Next, Rini. The bonds were purchased at a discount, then is they were purchased at less than their face value because the bonds amortized cost increase from $491 to $550. Yang B, sekuritas fair value adjustment-nya 4.850, unrealized-nya holding gain or loss income-nya 4.850, debit investment portfolio-nya bonds investment-nya 491, fair value-nya 497, in unreal gain loss-nya ada 5.850. Reverse security fair value-nya ada 1.000, security fair value adjustment-nya ada 4.850. Yang C ada unreal holding gain or loss income 16.292, security fair value adjustment-nya ada 16.292. Debit investment portfolio-nya ada bonds investment-nya 519, fair value-nya 509, unrealized gain loss-nya ada 10.442, previous security fair value adjustment-nya ada 5.850, sekuritas fair value adjustment-nya ada 16.292. Next. Problem 17-12. Investment keuangan derivatif bendahara militer AG memiliki pembicara internet bahwa harga saham biasa Wideins akan segera naik mati untuk mendapatkan keuntungan dari perkembangan potensial ini. Militer membeli telepon opsi pada saham Wade pada 7 Juli 2019 harga 240. Opsi pelanggan untuk 2.000 saham nilai nosional dan harga sepakatan adalah 7 euro. Harga pasar saham Wade pada tanggal tersebut adalah 70 euro. Opsi berakhir pada 31 Januari 2020 pada berikut tersedia sehubungan dengan opsi panggilan. Date-nya ada date market price of Wade shares-nya ada September 30 2019 77 per share. Time value-nya ada 180. Desember 31 2019 75 per share. Time value-nya ada 65. Januari tanggal 4 2020 76 per share. Time value-nya 30. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ulan.
yang ditanyakan di sini adalah persiapan entry jurnal nilai untuk tanggal-tanggal berikut. Yang A, 7 Juli 2019, investasi dalam opsi beli pada saham WADE. Yang B, 30 September 2019, Miller menyiapkan laporan keuangan. 31 Desember 2019, Miller menyiapkan laporan keuangan. Dan yang D, 4 Januari 2020, Miller menyelesaikan opsi beli pada saham WADE. Next. Untuk jawaban P1712, yang A-nya call option terhadap cash sebesar 240, lalu call option, jawaban yang B-nya call option terhadap unrealized holding gain or loss income sebesar 1.400. Unrealized-nya dapat dari $7 dikali 200. Lalu jurnal berikutnya ada unrealized holding gain or loss income sebesar 60 dan call option-nya sebesar 60 didapat dari $240 dikurang $180. Jawaban yang C-nya unrealized holding gain or loss income terhadap call option-nya sebesar 400 didapat dari $2 dikali 200. Selanjutnya unrealized holding gain or loss income-nya terhadap call option sebesar 115 didapat dari 180 dikurang $65. Untuk jurnal yang D, ada call option terhadap unrealized holding gain or loss income sebesar 200.000 didapat dari $1 dikali 200. Unrealized holding gain or loss income terhadap call option sebesar 35 didapat dari $65 dikurang $30. Lalu ada cash sebesar 1.200 didapat dari 200 dikali $6. Loss on settlement on call option sebesar 30. Lalu ada call option yang dikredit sebesar 1.230. Maka value call option at settlement-nya ada call option-nya di debit ada 240, ada 1.400 dan 200, yang di kreditnya ada 60, 400, 115 dan 35.000. 35. Maka totalnya ada di debit sebesar 1.230. Next. Sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.